Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Enjoy Channel. Kali ini yang akan kita bahas masih mengenai kasus tewasnya Brigadir Joshua. Kalau kita ikuti perkembangan kasus ini cukup menarik untuk kita kawal. Kenapa begitu? Karena ada beberapa yang dianggap janggal terkait tewasnya Brigadir Joshua. Kejanggalan itu terlihat pada waktu siaran pertama yang kemarin disampaikan oleh pihak Kapolres Metro Jakarta Selatan bahwa di situ ada tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Baradae. Baradae posisinya adalah membela diri, dan sebelum terjadi tembak-menembak itu ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua kepada Putri Chandrawati. Dan itu pun akhirnya dibongkar oleh tim sus bahwa tidak ada tembak-menembak dan tidak ada pelecehan seksual. Namun demikian, hari ini muncul kembali yaitu wacana terkait pelecehan seksual. Tidak di Duren 3, tetapi ini diarahkan ke rumah Magelang. Inilah yang akhirnya menimbulkan pertanyaan publik, teman-teman. Kenapa Ibu PJ kok melakukan kebohongan terkait pelecehan seksual? Bahkan kasus pelecehan seksual itu dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan sekarang kasus itu di SP3 ditutup. Tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Namun demikian, kita melihat hari ini kita diberi informasi bahwa Ibu Putri Chandrawati mengklaim dirinya adalah korban pelecehan seksual yang terjadi di rumah Magelang. Banyak orang yang tidak percaya tentunya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Putri Chandrawati karena awalnya dia sudah melakukan kebohongan. Apakah benar pelecehan seksual itu terjadi di rumah Magelang? Dan ini kemudian dipertanyakan oleh banyak orang, apa buktinya kalau Brigadir Joshua itu melecehkan Ibu Putri Chandrawati? Padahal menurut keterangannya di rumah Magelang itu tidak ada CCTV. Kemudian Ibu PC itu tidak melakukan visum atau visum. Dan inilah yang menimbulkan pertanyaan, kalau itu pelecehan seksual, mestinya Ibu PC melakukan visum. Ibu PC ini melaporkan ke polisi terkait pelecehan. Tetapi itu kan tidak dilaporkan oleh Ibu PC. Yang dilaporkan adalah pelecehan yang terjadi di Duren 3 yang akhirnya itu tidak terbukti. Karena itu beberapa pihak ini menilai ada kejanggalan yang disampaikan oleh Ibu PC terkait kasus pelecehan seksual ini. Nah, kali ini sahabat Enjoy Channel ada wakil ketua dari LPSK ini menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu PC mengklaim dirinya sebagai korban pelecehan, dia melihatnya ada kejanggalan, ada yang janggal terkait ungkapan atau klaim yang merasa dirinya itu menjadi pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir Joshua. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat beritanya. Kita baca beritanya dari Tribun Timur. Mengapa putri istri Ferdy Sambo tak teriak saat diruda paksa Brigadir J? LPSK ungkap 7 kejanggalan. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan adanya kejanggalan mengenai pelecehan seksual tersebut. Setidaknya menurut Edwin ada 7 poin yang dinyatakan janggal oleh LPSK. Namun Edwin hanya menyebutkan 6 diantaranya, sementara 1 kejanggalan lainnya akan disampaikan LPSK setelah penyidik mengungkap semuanya. Berikut 6 dari 7 kejanggalan yang diungkap LPSK terkait adanya dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati dalam hasil temuan dan rekomendasi Komnas HAM. 1. Ada Kuat dan Susi. Pertama, soal kecilnya kemungkinan terjadi pelecehan seksual, sebab saat kejadian di Magelang saat itu masih ada Kuat Ma'ruf dan Susi. Susi ini adalah asisten rumah tangga. Kan waktu peristiwa itu yang diduga ada perbuatan asusila itu kan masih ada Kuat Ma'ruf dan Susi, yang tentu dari sisi itu kecil kemungkinan terjadi peristiwa pelecehan, kata Edwin saat dikonfirmasi. 2. Masih bisa teriak. Karena masih ada Kuat Ma'ruf dan saksi Susi, Edwin mengatakan jika benar peristiwa pelecehan itu terjadi, maka setidaknya Putri Chandrawati masih bisa teriak saat itu.
Kalaupun terjadi peristiwa kan si Ibu PC masih bisa teriak, ujar Edwin. Tetapi kalau kita lihat tidak ada teriakan yang ini dilakukan oleh Ibu PC. Maka ini adalah kejanggalan yang kedua. Kejanggalan yang ketiga, relasi kuasa. Edwin menyatakan dalam kasus pelecehan seksual yang ditangani LPSK erat kaitannya dengan relasi kuasa. Relasi kuasa yang dimaksud dalam hal ini yakni sang pelaku lebih tinggi kodratnya dibanding korban. Contoh terjadi kekerasan seksual yang melibatkan guru dengan murid atau bos dengan stafnya. Kedua, dalam konteks relasi kuasa tidak terpenuhi karena J adalah anak buah dan FS Ferdy Sambo PC adalah istri jenderal, kata dia. Ini dua hal yang biasanya terpenuhi dalam kasus kekerasan seksual. Pertama, relasi kuasa. Kedua, pelaku memastikan tidak ada saksi, sambung Edwin. Keempat, PC masih menanyakan keberadaan Yosua. Setelah kejadian yang diduga ada pelecehan seksual itu, ada percakapan antara Putri Chandrawati kepada tersangka Bribka Riki Rizal RR. Dalam kesempatan itu, kata Edwin, Putri Chandrawati masih menanyakan keberadaan Brigadir Yosua. Edwin menilai kondisi itu semestinya tidak terjadi, di mana ada seseorang diduga korban seksual yang menanyakan keberadaan pelaku. Yang lain adalah bahwa PC masih bertanya kepada RR ketika itu di mana Yosua. Jadi agak aneh orang yang melakukan kekerasan seksual, tapi korban masih tanya di mana Yosua, kata dia. Kelima, Brigadir Yosua dan Putri Chandrawati kerap bertemu. Kejanggalan keempat, menurut Edwin, setelah adanya peristiwa dugaan pelecehan seksual itu terjadi, Brigadir Yosua dan Putri Chandrawati kerap bertemu. Bahkan saat sudah tiba di rumah pribadi di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan, keduanya terlihat dari rekaman CCTV datang bersamaan dan memasuki rumah yang sama. Karena adanya pertemuan antara Putri Chandrawati dengan seorang pelaku, LPSK menilai kondisi itu janggal. Kemudian Yosua dihadapkan ke Ibu PC hari itu di tanggal 7 di Magelang. Itu di kamar dan itu kan juga aneh. Seorang korban mau bertemu dengan pelaku kekerasan seksualnya, apalagi misalnya pemerkosaan atau pencabulan, ucap dia. 6. Masih satu rumah. Kejanggalan lainnya menurut Edwin adalah bahwa Brigadir Yosua dan Putri Chandrawati masih berada satu rumah sejak 7 Juli di Magelang hingga sampai Jakarta. Yang lain itu Yosua sejak tanggal 7 sampai tanggal 8, sejak dari Magelang sampai ke Jakarta masih satu rumah dengan PC, sambung dia. Hal itu dinilai janggal karena diketahui yang memiliki kondisi lebih kuasa dalam kasus ini adalah seorang yang diduga korban, yakni Putri Chandrawati yang merupakan istri jenderal, bukan diduga pelaku. Ya kan, korban yang punya lebih kuasa masih bisa tinggal satu rumah dengan pelaku. Ini juga ganjil dan janggal. Lain lagi, C masih dibawa oleh Ibu PC ke rumah Saguling. Kan dari Magelang ke rumah Saguling, tutur dia. Kendati demikian, Edwin masih belum bisa mengungkapkan lebih detail kejanggalan lain yang didapati LPSK. Kata dia, saat ini masih dalam penyidikan tim dari Polri, sehingga nanti baru akan diupdate jika memang penyidikan tersebut rampung dilakukan. Nah, itu sahabat Enjoy Channel, pendapat atau pandangan analisa dari pihak LPSK yang menilai bahwa ini ada banyak kejanggalan. Yang intinya beliau katakan bahwa ini tidak mungkin dilakukan oleh Brigadir Yosua. Lagi pula kalau kita melihat bahwa kejadian pelecehan seksual yang dialami oleh Ibu PC itu tidak ada buktinya. Makanya pihak keluarga ini menanyakan apa buktinya kalau Brigadir Yosua itu melecehkan Ibu PC. Yang sampai hari ini Ibu PC tidak bisa menjawab terkait itu, terkait bukti. Jadi kalau orang itu menuduh tentu harus punya bukti. Sementara Ibu PC tidak punya bukti. Seandainya Ibu PC waktu kejadian itu misalnya itu terjadi, dia melakukan laporan ke polisi, kemudian melakukan visum, maka ini adalah salah satu bukti yang bisa digunakan
memperkuat argumentasi dari Ibu PJ. Selama tidak ada bukti, maka selama itu pula ini adalah bentuk fitnah yang ditebarkan oleh Ibu Putri Chandrawati. Tetapi juga sebaliknya, kalau Ibu PJ nanti bisa menemukan bukti pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J, maka Ibu Putri akan lebih ringan, yaitu hukumannya terkait kasus pembunuhan berencana. Tetapi selama dia tidak punya bukti itu, maka hukuman ancaman kepada Ibu PJ cukup berat, yaitu hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Namun semua itu kalau kita lihat hari ini, kondisi Ibu PJ masih bebas, ini juga dipertanyakan publik. Jadi publik bertanya kepada pihak kepolisian, kenapa Ibu PJ kok tidak ditahan sampai hari ini? Padahal statusnya sudah menjadi tersangka. Dan ini yang mestinya harus ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian agar segera menahan Ibu Putri Chandrawati. Kenapa? Karena yang lain sudah ditahan. Ada yang dipecat dengan tidak hormat, ada yang menjadi tersangka obstruction of justice, ada yang sudah ditahan. Untuk memenuhi rasa keadilan, mestinya Ibu PJ segera ditahan. Walaupun kita tahu ada 3 alasan kenapa Ibu PJ ini tidak ditahan. Pertama, alasan kesehatan. Padahal kalau kita lihat, Ibu PJ sudah 2 kali diperiksa oleh tim sus, itu datang. Pernah diperiksa 12 jam. Kondisi beliau adalah sehat-sehat saja. Bahkan kemarin ketika dilakukan rekonstruksi, Ibu PJ juga datang, kondisinya juga sehat. Jadi alasan kesehatan saya pikir tidak masuk akal. Alasan yang kedua, masalah kemanusiaan. Nah, bagaimana mungkin Ibu PJ itu memiliki rasa kemanusiaan yang cukup ketika dia masuk dalam bingkai atau rekayasa melakukan pembunuhan berencana kepada Brigadir Joshua? Bagaimana rasa kemanusiaan dari Ibu PJ? Kok bisa melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua? Ini kita juga pertanyakan rasa kemanusiaan dari Ibu Putri Chandrawati. Kenapa begitu? Karena Ibu PJ itu menganggap bahwa Joshua itu anaknya. Dan Joshua menganggap Ibu PJ adalah ibunya. Bagaimana seorang ibu kok bisa melakukan pembunuhan berencana? Di mana rasa kemanusiaan dari Ibu PJ? Jadi alasan kemanusiaan ini saya pikir tidak pas kalau itu disematkan kepada Ibu Putri Chandrawati yang berimplikasi bahwa dia tidak ditahan. Kemudian alasan ketiga, bahwa Ibu PJ punya anak bayi kecil yang usia 1,5 tahun. Sahabat Enjoy Channel, kalau kita melihat kasus sebelumnya, itu ada seorang ibu yang ditahan karena ada kasus hukum, sementara dia punya bayi kecil, punya anak kecil. Sebut saja Vanessa Angel. Jadi Vanessa Angel itu ada kasus hukum yang berakibat dia itu ditahan. Dia punya anak kecil yang namanya Gala Sky. Itu tetap ditahan. Jadi dalam hal ini sudah ada contoh yang terlihat dengan jelas seorang ibu yang punya bayi kecil tetapi karena ada kasus dia ditahan. Kemudian ada politikus dari Partai Demokrat, Angelina Sondak juga begitu. Dia ada kasus terkait korupsi, dia ditahan walaupun dia punya anak kecil. Ini contoh, dan ada beberapa contoh lain terkait seorang ibu yang punya anak kecil tetapi tetap ditahan. Nah, dengan kejadian itu maka publik bertanya, di mana rasa keadilan dalam kasus ini? Jadi sebenarnya tidak ada alasan menurut saya Ibu PJ itu tidak ditahan. Yang kedua, Ibu PJ itu menghadapi kasus yang cukup besar, yaitu kasus pembunuhan berencana, dan sebaiknya Ibu PJ itu segera ditahan. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait kasus pelecehan yang diduga dilakukan oleh Brigadir Joshua di Magelang. Dan ini ditanggapi oleh Wakil Ketua LPSK bahwa ini janggal. Ada 7 kejanggalan dan dia sebut hanya 6 dulu. 6 kejanggalan dan satunya akan disampaikan setelah penyidikan selesai. Lalu bagaimana pendapat dari sahabat Enjoy Channel? Tulis di kolom komentar, karena komentar sahabat sekalian akan bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.